Kita membuka Injil Matius. Kita membaca dari pasal yang ke-26, Injil Matius. Pasal yang ke-26. Kita membaca ayat 26. Matius 26, ayat yang ke-26. Sampai dengan yang ke-29. Saya membacakan bagi kita semua. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Demikian perbacaan firman Tuhan. Mari kita minta belas kasihan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, berkatilah perenungan pada malam hari ini, dan persiapkanlah hati kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan kerjakan bagi kami, bagi gerejamu. Dan perenungan ini kami mohon supaya sekali lagi menyentuh hati kami, membuka pikiran kami, mendorong kami menjadi orang-orang yang semakin lagi mengagumi cinta kasih Tuhan, pengorbananmu, dan juga mendorong kami untuk semakin mengasihi Tuhan, dan juga mempersembahkan kehidupan kami ini sepenuhnya bagi Tuhan. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu di dalam segala kelemahan, kekurangan, ketidaklayaan. Tuhan memberikan kasih karunia-Mu, dan berkati juga setiap kami yang merenungkan bersama-sama. Tuhan sekali lagi bekerja dengan Roh-Mu yang kudus, boleh membawa kami kepada keindahan firman Tuhan. Demi Yesus Kristus yang sudah mati, yang bangkit bagi kami mengalaskan doa kami. Amin. Saudara, kita memberikan judul di dalam khotbah atau renungan pada malam hari ini, ya. Inilah tubuhku, inilah darahku. Saudara, biasa kita di dalam perbedaan konfesional, ya, perbedaan tafsiran denominasi, aliran teologi dan sebagainya, kita seringkali mempersoalkan sebetulnya yang dimaksud adalah. Ini kata kerja adalah, ini apa maksudnya gitu ya. Lalu kita melihat segala macam perdebatannya dan sebagainya. Perhaps menuju kepada persoalan skolastik ya, saya. Banyak komentari mengatakan perdebatan sebetulnya anakronistik ya, saya. Itu sesuatu yang muncul baru belakangan lalu terus kemudian diproyeksikan ke belakang. Matius waktu menulis bagian ini tentu dia nggak berpikir tentang kemungkinan penafsiran itu ya. Dia nggak memikirkan seperti yang diperdebatkan oleh Luther atau Zwingli, atau apakah dia mengambil posisi transubstansiasi atau lebih cenderung kepada Calvin dan sebagainya. Itu sama sekali bukan yang dipikirkan oleh Matius. Karena itu kita mau memikirkan bagian ini, saya merenungkan bagian ini juga bukan dari perspektif historical theology gitu ya, apalagi confessional theology. Tapi kita mau merenungkan bagian ini terutama di dalam atau dari terang Perjanjian Lama. Saudara. Perjanjian Lama ini memberikan banyak pengertian karena Matius waktu menulis bagian ini dia sangat melibatkan pemahaman teologi Perjanjian Lama. Bagi pembacanya yang mengerti teologi Perjanjian Lama, ini adalah kata-kata yang sebetulnya tidak asing bagi mereka. Meskipun tentu saja ini bukan berarti satu pengulangan-pengulangan yang sifatnya klise ya. Sifatnya itu seperti imitasi, sekedar mengulang-ulang yang sudah ada dalam Perjanjian Lama. Tapi ada kesegaran, ada kebaruan, ada new understanding juga, fresh di dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, ini peristiwa perjamuan malam ini ya, kalau saudara membacanya, memang di dalam Alkitab nggak ada keterangan yang kita bisa memastikan bahwa ini persis satu hari ya,
sebelum Yesus itu disalibkan. Maksudnya ini bukan dimengerti secara kronologis di dalam pengertian yang ketat ya. Tapi perenungan ini adalah satu perenungan yang biasa dilakukan di dalam kalender gereja, maksudnya Kamis Kudus atau Kamis Agung ya. Ini kita merenungkan bagian ini sebelum Jumat Agung ya, sebelum peristiwa salib itu. Nah, so kita membaca di dalam ayat demi ayat yang dikatakan di sini ya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan kalimat yang terkenal ini, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Perhatikan saya di sini ya, ini ketika mereka sedang makan. Jadi, sitz im Leben, saya setting in life daripada perjamuan malam, ini ya memang sedang makan. True table fellowship. Kita di dalam penghayatan modern saya agak sedikit hilang ya bagian ini, karena kita waktu kita melakukan perjamuan kudus misalnya, itu supposedly kan ya table fellowship ya, persekutuan meja. Tapi kita bukan sedang makan kan ya. Jadi highly liturgical, jadi exclusively liturgical ya. Ini menjadi sesuatu yang terus kemudian dibedakan ya di dalam konteks ibadah. Tapi kalau saudara membaca di dalam ini bukan hanya di dalam Matius, bahkan juga saudara membaca, kita bisa merekonstruksinya di dalam konteks Paulus dengan jemaat di Korintus ya. Mereka juga sedang makan, jadi sedang makan bersama. Terus kemudian dengan makan bersama ini ya, ada perkataan yang begitu sakral ini. Saudara melihat di sini ya, nggak ada pemisahan deh saya antara apa ya ini. Makan ya, kita makan saya seperti saudara dan saya juga makan, kita makan 2 kali atau 3 kali sehari ya. Lalu terus kemudian kita merenungkan ya pekerjaan Kristus yang begitu dahsyat, yang begitu sakral, yang begitu kudus, yang begitu suci ini. Tapi yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita ya, waktu kita makan, kita di-touch ya dengan aspek ini ya, aspek rohani gitu. Kalau kita ibadah, mendadak kita menjadi rohani. Waktu kita makan, kita bisa sangat karnal, kita bisa sangat dikuasai oleh kedagingan. Ya kita berdoa sih, kita waktu makan kita memang berdoa, kita mengucap syukur gitu. Tapi setelah mengucap syukur lalu apa? Gitu. Kita sulit ya saya membayangkan keindahan ini ya. Tengah-tengah makan lalu terus kemudian di dalamnya itu ada perkataan ini. Again, kita nggak melakukan perjamuan kudus tengah-tengah kita makan kan ya. Itu menjadi satu apa ya? Sesuatu yang kita mungkin merasa nggak layak gitu ya. Sesuatu yang mungkin masa kita tengah-tengah makan terus kemudian tengah-tengah setelah selesai bukan selesai nih tengah-tengah makan gitu ya ini. Terus kemudian kita melakukan perjamuan kudus di situ. Kita merasa seperti kayak settingnya kurang sakral gitu. Mungkin kita perlu berpikir terbalik kali saya di sini ya. Bukan kalau kita membawa perjamuan kudus itu waktu kita makan itu jadi seperti perjamuan kudusnya itu kurang sakral gitu. Tapi waktu kita makan itu seringkali yang tidak menjadi sakral. Jadi kalau saya boleh perluas ini poin ini. Waktu kita makan, waktu kita tidur, waktu kita minum, waktu kita ya di dalam melakukan banyak hal yang lain, seringkali juga nggak ada sakralitas gitu. Sehingga waktu kita makan nggak berkaitan dengan perenungan akan kehadiran Tuhan, ya, penyertaannya, pemeliharaannya dan sebagainya. Kita menjadi orang yang waktu makan kita tidak memberi kemuliaan kepada Tuhan. Saya pikir Paulus bukan kebetulan, Paulus yang mengajarkan tentang teologi perjamuan kudus juga ya. Dia bilang kalau kamu makan, kamu minum, kamu melakukan apapun, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi ya, daripada kita berpikir, masa sih tengah-tengah makan yang rada sekuler gitu ya, yang saya sebetulnya menjadi saat di mana saya mengumbar my me time ya, memuaskan lidah saya dan sebagainya, tiba-tiba kita ditarik kepada peristiwa sakral seperti perjamuan kudus, itu seperti nggak layak. Sekali lagi ya, bukan perjamuan kudus jadi nggak layak karena ditarik ke sana gitu. Tapi karena setting makan kita sehari-hari ini yang betul-betul nggak layak mungkin. Kita nggak mengingat Tuhan ya. Jangan-jangan waktu kita makan kita sedang mempertuhankan lidah kita dan perut kita sendiri. Di dalam Alkitab ada dikatakan satu kalimat yang keras ya, orang yang Tuhannya itu adalah perut mereka. Tuhan mereka adalah perut mereka.
Nah ini orang-orang yang waktu makan nggak ada kaitannya sama sekali dengan Tuhan, sama sekali tidak berkaitan dengan Tuhan. Ini adalah perfectly me time. Ini adalah yang saya nikmati sendiri, nggak ada urusannya dengan Tuhan. Oh, saya berdoa sih sebelumnya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Setelah bilang terima kasih, nah saya dan nafsu saya sekarang saya jalan. Tapi saudara membaca di dalam cerita ini ya, saudara nggak mendapati gambaran itu. Saudara juga nggak melihat respons daripada murid-murid. Loh Tuhan, kok tiba-tiba sekarang gitu? Nanti dong Tuhan, kita makan dulu. Ini nih ada ayam lah, kepiting atau apa gitu ya. Ini dulu Tuhan, kita mau menikmati ini. Nanti baru gitu setelah kita masuk ke ruangan lain, baru kita berdoa, lalu engkau mengatakan tentang teologi penderitaan lah atau apa. Tidak kan, nggak ada respons itu kan ya. Nggak ada respons kegelisahan daripada murid waktu Yesus mengatakan kalimat ini, terus kemudian murid-murid mengatakan, loh, nggak salah tiba-tiba bicara kalimat seserius ini, tengah-tengah kita sedang makan gitu loh maksudnya. Apa sih yang sedang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya? Seringkali sudah di dalam kehidupan kita. Ya ini dualisme yang nggak pernah beres ini ya. Yang menaruh hal-hal suci di dalam urusan liturgikal, ya perjamuan kudus, ya kita sangat sakral di sana ya. Tapi yang kita nggak bisa hadirkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak bisa hadir sama sekali. Waktu kita makan nggak perjamuan kudus, kita makan dengan cara yang luar biasa berbeda dengan waktu kita perjamuan kudus. Kehidupan apa ya saudara ini? Saya bukan bermaksud mengembalikan lagi ini. Anyway, ini juga sudah established di dalam gereja. Setiap kali kita perjamuan kudus, memang kita taruhnya di liturgi. Ya, ini bukan satu encouragement. Marilah kita sekarang lagi tengah-tengah potluck ya, orang datang terus langsung perjamuan kudus. Bukan itu maksud saya. Tapi apa yang kita bisa pelajari daripada susunan cerita seperti ini, alur cerita seperti ini. Ada simbolisme yang diangkat sampai kepada new level di sini. Waktu Yesus mengatakan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apa sih saya? Sedang apa? Ya ini, sedang mengambil roti, ya, mengucap berkat, memecah-mecahkan, ya, memberikan kepada murid-muridnya. Lalu terus kemudian dia mengatakan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Makan roti, iya makan roti sih, makan roti gitu. Tapi Yesus memberikan ini ya, Pak, spiritual dimensi ini. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sudah di dalam tradisi ya, waktu kita membaca ini, kan ini dikatakan, kalau saudara membaca di situ kan, Yesus setelah mengambil roti, dia mengucap berkat kan ya, dia mengucap berkat ya. Apa itu ucapan berkat? Tradisionalis ya, kita bisa baca ini ya di dalam berbagai macam komentari, hampir selalu disebut ya. Jadi kalimatnya itu biasanya adalah ya, secara tradisional. Blessed are you, Lord our God, King of the world, who bring forth bread from the earth. Terpujilah engkau, diberkatilah engkau, Tuhan Allah kami, Raja dari dunia ini, yang memberikan, yang mengaruniakan roti dari bumi. Ucapan syukur sama seperti waktu saudara mengucapkan syukur juga waktu saudara makan. Tapi terus kemudian ini ditarik sampai kepada kristologis ya. Ini bukan tentang aspek biologis saudara ya, yang harus dipuaskan. Kalau kita hanya aspek biologis saja ya, kita seperti binatang waktu makan. Manusia itu bukan binatang ya, precisely karena waktu dia makan itu bukan cuma memuaskan aspek biologis saja. Karena ada sesuatu yang lain di sini, ada spiritual dimension. Yesus mengangkat ya roti yang sederhana, roti biasa, nggak ada yang khusus di sini ya, untuk menunjuk kepada tubuhnya. Nah, bahkan waktu kita memahami ini ya, Passover-nya orang Israel ya, Pesah itu sebetulnya waktu mereka memakan roti itu juga enggak, roti yang dimakan ya enggak otomatis ini melambangkan
domba yang disembeli ya, tidak ya, itu ya makan roti gitu, bukan berarti makan roti terus kemudian ini otomatis ini menuju kepada domba yang disembeli. Tapi waktu Yesus di sini mengaitkan ini dengan tubuhnya, jelas di sini simbolisme kematian ini ya, simbolisme tentang kematian itu sedang diberitakan, sedang diajarkan di sini oleh Yesus Kristus. Yesus tahu dengan pasti waktu dia mengatakan kalimat ini bahwa kematiannya itu adalah kematian yang hostile. Ini adalah satu kematian yang penuh dengan penderitaan. Hostile dari Bapa juga, dia menerima murka, tapi hostile dari bawah juga. Bahkan dari murid-muridnya ya, yang meninggalkan dia, yang nggak mau tahu, yang ketakutan dan sebagainya, nggak hadir di sana, kecuali beberapa perempuan dan Yohanes. Sama saya waktu meminum cawan ya, secara tradisional ya, ini apa? Kalimatnya mirip sekali. Blessed are you, Lord our God, King of the world, who create the fruit of the vine. Diberkatilah engkau, Tuhan Allah kami, Raja dunia, yang menciptakan buah dari pokok anggur ini. Satu ucapan syukur saya, karena Tuhan menyediakan, karena Tuhan memberikan di dalam kehidupan kita yang kita bisa nikmati. Kita nikmati, betul saya ada aspek fisikal kita nikmati. Gak salah saudara menikmati dengan secara fisikal ya. Memang kita ada aspek itu tadi biologis. Ya. Tetapi sekali lagi saya, kalau kita mengerti perjamuan kudus ya, yang tanda kutip saya tiba-tiba hadir di dalam setting yang sama seperti kayak kurang sakral ini ya. Orang tengah-tengah makan. Tiba-tiba saya pakai tanda kutip semua ya. Kok tiba-tiba ada interupsi masuk seperti ini ya. Sebenarnya pakai istilah interupsi juga sudah salah sudah. Karena apa ya? Karena ini bukan interupsi, sudah bukan. Ya memang kehidupan kita harus senantiasa di hadapan Tuhan kan. Waktu saudara melakukan apapun, kita akan melakukannya di hadapan Tuhan. Memang kita sedang beribadah kepada Tuhan. Waktu kita menyadari ini. Jadi sekali lagi saudara, waktu saudara membaca ini ya, di dalam bagian ini, keindahannya adalah waktu murid-murid nggak protes ya. Tuhan, nanti, saya belum persiapan gitu ya. Nanti. Belum puasa ini, tiba-tiba perjamuan kudus seperti ini gitu. Nanti Tuhan, sebentar, kasih saya waktu 15 menit. Biarkan saya memuaskan dulu ini kesenangan saya, lidah saya yang lagi menari-nari ini dengan makanan yang enak ini. Kasih saya kesempatan, baru setelah itu, setelah selesai makan, baru saya akan persiapkan masuk kepada dunia asketisme, dunia penyangkalan diri. Tapi jangan ganggu kesenangan saya ini. Itu bukan perjamuan kudus, ya bukan itu. Kita nggak mengerti perjamuan kudus kalau kita di dalam kehidupan seperti itu. Dan kita bukan cuma bicara tentang, kita nggak bicara cuma tentang makanan, kita bicara tentang banyak hal yang lain gitu. Ya waktu kita melakukan privatisasi kesenangan kita sendiri ya, termasuk privatisasi dari Tuhan ya. Tuhan jangan campur di sini ya. Saya jangan diganggu kesenangannya. Nanti ada waktunya, saya akan store waktunya ya. Waktu saya beribadah kepada Tuhan, waktu saya berdoa, waktu saya merenungkan Alkitab, setelah itu apa? Setelah itu ya sudah, Tuhan jangan ganggu lagi. Itu bukan teologi perjamuan kudus yang kita terima di dalam bagian ini, saya tidak. Itu bukan ajaran Alkitab, bukan. Itu adalah satu ajaran skizofrenik. Makanya saya di dalam kehidupan sekali lagi saya kita mengatakan ini ya. Kita merindukan transformasi dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan saudara dan saya. Kan? Tapi kalau kita menjalani dualisme seperti ini, ini nggak menjanjikan apa-apa sebetulnya. Gitu. Karena kita sedang main-main ya, dengan iman kita, dengan liturgi, yang kita kompartmentalisasi, kita taruh di satu tempat yang kecil gitu. Tapi nggak hadir di dalam keseharian kita. Nggak ada itu. Keseharian kita ya kita kuasai sendiri. So, waktu Yesus mengatakan kalimat ini ya, saya likely juga dia mengambil formula tradisional ini, tapi dia memberikan ini ya Pak, tambahan elevation ini ya, simbolisme yang diangkat kepada level yang lebih tinggi. Inilah darahku. Ya.
Wah, ini kalau saudara bahkan di dalam konteks perjanjian lama ya, itu sudah tahu itu ini Passover, apa ini ritual dalam Passover ya. Sebetulnya kan darahnya itu bukan diminum ya, so ya. Itu dioleskan di apa ini namanya, di kusen gitu ya, di pintu gitu ya, dioleskan di sana. Di dalam perjanjian lama so ya, itu meminum darah itu sangat-sangat dilarang, so ya. Itu tabu. Gak boleh minum darah ya. Nah, saudara bisa bayangkan waktu Yesus mengatakan kalimat ini ya, ini betul-betul provokatif ya, ini sangat shocking ya. Apa-apaan itu? Inilah darahku, terus kemudian dia mengatakan minumlah. Maka saudara mendengar di dalam cerita ini ya, gereja mula-mula, orang Kristen khususnya dari outsiders, perspektif ya, mereka yang nggak mengerti, itu dianggap seperti kanibalisme. Mereka ini makan daging dan minum darah yang ya darah manusia. Maksudnya itu menunjuk kepada perjamuan kudus. Nah, mereka nggak mengerti, so, ini membicarakan di dalam spiritual manner. Mereka nggak mengerti. Orang-orang naturalistik, so, selalu nggak mengerti waktu Alkitab membicarakan hal-hal dimensi. Kenapa? Ya karena itu yang ada hanya sekali lagi, so, natural, biologis, fisikalisme, dan sebagainya. Lalu yang namanya dunia rohani itu mengunjungi kadang-kadang saja. Gitu. Mengunjungi kadang-kadang saja. Di dalam 24 jam. Oh, itu kita bisa sangat hitung. Kapan itu kunjungan dunia rohani itu? Kadang-kadang saja. Gitu ya. Tapi setelah itu sisanya apa? Sisanya adalah me and my naturalism. Me and my atheism. Saya dan ateisme saya. Ateisme praktis, at least. Kalau nggak mau dibilang ateisme teoritis, mungkin tidak ya. Saya dan ya kebutuhan-kebutuhan jasmani saya yang saya harus bagaimana menyenangkannya. Gak ada dunia rohani saya di sini. Harap si perenungan ini sendiri juga atau kebaktian ini ya saya, Kamis Kudus ini juga bukan interupsi ya saya. Harap ini bukan interupsi di dalam keasikan saudara menjalani sepanjang hari ini tiba-tiba harus sakral gitu kan, karena kita nggak membaca cerita itu saya di dalam perjamuan malam ini kan. Mereka yang di dalam kehidupannya itu saya hanya dikuasai oleh naturalisme, fisikalisme, mereka nggak akan mengerti, saya nggak akan mengerti. Mereka akan menganggap ini perjamuan kudus, ini kanibalisme. Gitu. Karena apa saya? Ya, karena cuma bisa dilihat dari physical eating and physical drinking. Nggak ada itu namanya spiritual eating and spiritual drinking. Mereka nggak ada itu, saya nggak ada. Spiritual tasting itu nggak ada, saya. Spiritual hearing juga nggak ada. Spiritual seeing nggak ada. Semuanya nggak ada. Yang ada cuma physical seeing, physical hearing, ya, physical tasting, semuanya yang physical, saya. Indra. Nggak ada dimensi spiritualnya sama sekali, nggak ada. Karena apa? Karena memang nggak pernah ada sakramen sebetulnya. Tetapi sudah di dalam cerita ini kita tahu ya, Yesus bukan mengajarkan kanibalisme waktu dia bicara tentang darah perjanjian. Ya. Ini sebetulnya echoing Keluaran. Ya. Mari kita membaca, nanti kita mengatakan daripada kita memperdebatkan apa artinya itu di dalam tafsiran yang mana gitu ya, skolastik dengan segala macam variasinya. Lebih baik kita merenungkannya di dalam atau berdasarkan terang perjanjian lama. Exodus 24, saya Keluaran pasal yang ke-24. Ayat 6, ayat 8. Saya membaca ya. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. 7. Diambilnya lah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian, blood of the covenant, darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini.
Ini bukan perkataan original dari Yesus ya. Ini adalah teologinya Keluaran sebetulnya ya. Darah perjanjian yang ditumpahkan, yang dicurahkan, yang disiramkan, apapun terjemahannya ya. Apa sih ini artinya ya? Kalau sudah membaca dalam konteks Keluaran pasal 24, ini darah perjanjian. Ini mengikatkan Tuhan dengan His special people. Ini adalah satu pembentukan daripada people of God yang sangat khusus. Nah, istilah khusus atau special di sini kita mesti menghayatinya dengan benar ya. Bukan special kayak, wah saya ini special memang ya. Saya ini orang khusus yang lebih daripada yang lain. Bukan itu pasti artinya gitu. Tapi ini umat yang berbeda, bukan seperti yang ada di dalam dunia ini. Itu maksudnya special. Yang khusus dipisahkan oleh Tuhan, yang didedikasi, yang dikonsekrasi ya. Saudara dan saya, ini waktu kita mengerti kalimat ini artinya apa. Kita adalah bagian daripada umat Tuhan yang dikhususkan ini. Dikuduskan. Special people. Dengan special calling. Yang seharusnya juga di dalamnya punya special heart. Yang berbeda juga. Dimensi lain ya saudara, dari perjanjian lama, yaitu Yeremia 31. Yeremia 31. Ayat yang terkenal itu saudara. Yeremia bicara tentang perjanjian baru ya, perjanjian yang baru. Yeremia 31 ayat 31 kita membaca. Saya membacakan bagi saudara-saudara sekalian. 31 ayat yang ke-31 dan seterusnya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Perjanjian yang baru, New Covenant, dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itu di Old Covenant ya. Saudara melihat di sini ya, ada relativisasi daripada Old Covenant. Jelas eksplisit dikatakan bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Ini seperti teologi Yeremia berpolemik dengan teologi Keluaran ya, ya. Sama-sama teologi perjanjian lama. Ada development sini, ya. Ini novum, ya. Ini novelty, ya. Bicara perjanjian yang baru yang bukan seperti perjanjian lama itu. Apa saudara? Yang lama itu seperti apa? Nah ini, waktu saudara membaca di sini ya, yaitu pada waktu Tuhan memegang tangan Israel untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, perjanjianku itu telah mereka ingkari. Covenant yang di broken, ya. Ini perjanjian diingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Perjanjian yang lama itu diingkari, saudara. Kemudian 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Saudara perhatikan ya, yang tadinya itu di luar, eksternal, sekarang itu di dalam batin mereka. Dan menuliskannya di dalam hati mereka. New hearts. Ya. Tadinya itu keagamaan yang eksternal. Keagamaan yang di luar. Ya. Keagamaan yang kita sebetulnya nggak tertarik untuk mengerjakannya. Keagamaan dualisme itu tadi gitu ya. Oh Tuhan, sekarang saya sedang ibadah. Oke Tuhan, saya dengan sikap yang benar, saya sakral Tuhan. Tapi sebentar ini, setelah ini kalau saya mau makan, Tuhan jangan ganggu saya. Ini adalah waktu saya membuat lidah saya berjoget-joget, bersenang-senang. Saya sedang mengenyangkan perut saya, Tuhan jangan ganggu. Saya habis ini mau main game atau apa, Tuhan jangan ganggu saya. Gitu. Itu bagian saya sendiri. Tapi sekarang, oke, saya sedang berkorban kepadamu Tuhan. Itu keagamaan eksternal, itu Old Covenant kalau menurut Yeremia 31. New Covenant itu adalah Tuhan menaruh Tauratnya di dalam batin saudara dan saya.
menuliskannya di dalam hati kita, maka Tuhan itu akan menjadi Allah kita dan mereka kita ini akan menjadi umat Tuhan. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yeremia ini very rich ya di dalam teologi ini ya, karena kalau sudah melihat ini ada teologi Exodus ya, covenant, tapi juga ada Leviticus ya. Ada Deuteronomistik juga bahkan di sini ya, bicara covenant. Ada beberapa hal yang kita bisa tekankan di sini ya. Jadi intinya itu sebetulnya adalah Tuhan itu mau memperbarui kehidupan kita. Yang keagamaan kita itu seringkali kita jalankan itu secara eksternal ya. Kita dipaksa-paksa ya. Kalau boleh ya, saya sebetulnya nggak mau ibadah. Kalau boleh sebetulnya saya nggak usah berdoa. Kalau boleh sebetulnya saya nggak usah berpuasa. Kalau boleh ya, saya nggak usah melakukan kewajiban ini. Ya tapi apa boleh buat ya, disuruh orang tua, disuruh mama dan papa. Jadi kita harus mengerjakannya gitu ya. Cepet. Tuhan merestorasi ya di sini ya. Tuhan itu memulihkan umatnya di dalam Yeremia 31 ini. New Covenant ini betul-betul new di dalam hal ini ya. Karena apa? Karena yang tadinya itu keagamaan yang di luar sekarang menjadi keagamaan batinia. Karena keagamaan yang di luar itu menakutkan, saya nggak bisa tahan lama gitu. Kita itu nggak, suatu saat kita akan meledak anyway, saya. Kita nggak kuat melakukan keagamaan eksternal itu nggak mungkin, saya. Ada batasnya dan sangat ada batasnya. Keagamaan yang batinia ini yang justru ya mengubah sesungguhnya gitu. Tapi kalau kita menjalankan kehidupan kita itu jasmania, ya itulah saya nggak ada transformasi memang di dalam kehidupan ini. Kita tetap seperti yang dulu gitu, masih di dalam old covenant, ya. Suka mengingkari. Ya. Kita tahu begitu banyak kebenaran firman Tuhan, tapi kita juga nggak ada desire, nggak ada keinginan untuk betul-betul melakukannya di dalam kehidupan kita. Karena bagi kita ini berat sekali, berat. Yang ringan itu adalah waktu kita nggak usah menyentuhnya. Berarti kita nggak mengerti apa artinya perjanjian baru di sini. Kita nggak mengerti perjanjian yang dikatakan Tuhan Yesus waktu dia menginstitusi perjamuan kudus ini. Apa artinya ini? Darah perjanjian baru. Nah kalau sudah membaca di dalam Yeremia 31, itu ada kaitan dengan pengenalan akan Allah ya. Pengenalan akan Allah. Kita bisa bicara, kita biasa di dalam Protestan kita berbicara ini ya Pak, itu common priesthood of all believers ya, common priesthood of all believers. Ini kita bisa bicara tentang, mungkin nggak ada ya istilah ini, tapi kalau kita tarik dari bagian ini bicara tentang common teacherhood of all believers. Atau katakanlah ya karena mengajar itu atau knowing God seringkali dikaitkan dengan prophet. Ini common prophethood of all believers. Semua orang itu mengenal Allah. Kalau di dalam perjanjian lama, pengenalan akan Allah itu cuma bisa melalui nabi. Nabi itu yang diutus, dibangkitkan oleh Tuhan, diutus untuk memberitakan ya kehendak Tuhan. Jadi umat Israel itu hanya bisa mengenal Allah melalui Musa, melalui nabi-nabi. Tapi di sini dikatakan, saudara membaca, mereka semua ya, universal, common, besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Jadi pengenalan akan Allah ini sekarang dibuka kepada semua orang. Ini artinya perjanjian baru. Ini artinya darah perjanjian baru. Kalau kita baca baik dari tradisi Exodus maupun juga dari kitab Yeremia. Nah bukan cuma itu, dikatakan di sini ada pengampunan dosa. Tuhan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dan tadi kita seperti sudah katakan deh, ini bahasa imamat sebetulnya ya. Whereas di dalam Exodus, Deuteronomy itu membicarakan theology of covenant ya, termasuk tuntutannya dan sebagainya. Tapi yang pada membicarakan tentang pengampunan dosa itu adalah teologi Leviticus ya di sini. Jadi waktu Yesus membicarakan tentang covenant ya,
Terus kemudian dia mengaitkannya dengan darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Ini dia sedang mensintese teologi Keluaran dan Yeremia dan Imamat, saudara. Buat kita rather taken for granted ya, memang sudah begitu ya, saudara. Tapi kalau sudah melihat di dalam Perjanjian Lama, itu masing-masing ada penekanannya sendiri. Masing-masing ada penekanannya sendiri. Satu kurang tanpa yang lain. Tetapi di dalam pribadi Kristus, ya, Sang domba Allah yang disembelih itu, kita mendapatkan semua penggenapan daripada teologi-teologi terpenting yang kita membaca di dalam Perjanjian Lama. Kata dicurahkan bagi banyak orang ya, poured out for many ya, saudara bisa membaca itu di dalam Yesaya ya. Ini satu lagi ya, saudara, yang juga ada kaitannya dengan pengampunan dosa. Saya membaca Yesaya pasal yang ke-53 ya, saudara, ini tentang suffering servant. Yesaya 53, kita membaca ayat 11 dan 12. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara, ada satu cerita yang sangat menyentuh, yaitu judulnya adalah The Moravian Slaves. Ada dua anak muda ya, di Jerman yang mendengar cerita ada satu pedagang besar, pedagang kaya gitu ya, yang memiliki banyak budak ribuan. Tapi dia sesumbar pedagang ini mengatakan, di tempat di mana saya punya budak ini nggak boleh ada orang menyebut nama Kristus, nggak boleh ada orang memberitakan Kristus. Ada orang ateis benci seperti ini ya, saudara. Jadi dia make sure di daerah di mana dia memperkerjakan budak-budak, nggak boleh sama sekali ada kekristenan, nggak boleh ada pemberitaan tentang Kristus, nggak boleh ada penginjilan. Wah, sedih sekali, saudara. Cerita ini didengar oleh dua orang yang masih sangat muda ini. Mereka bertekad, mereka mau menyerahkan kehidupan mereka ya untuk bisa menginjili budak-budak yang ya ribuan itu ya. Tapi nggak ada caranya, bagaimana? Nggak ada caranya ini. Nggak boleh masuk ke sana. Lalu terus kemudian setelah mereka menggumulkan, mereka berdoa, ya, akhirnya mereka mendapat satu cara. Ya, cuma ada satu cara, yaitu bagaimana saya? Mereka menjadikan diri mereka sendiri itu sebagai budak. Jadi mereka menjadi budak. Ini berarti ya sudah seumur hidup saya. Padahal mereka masih muda loh. Potensial saya, promising. Mereka bisa menjadi orang-orang yang sukses di dalam dunia ini kalau mereka mau. Tapi mereka nggak tertarik dengan itu. Mereka tertarik dengan pengorbanan Kristus. Lalu waktu di hari mereka itu berangkat ya, kalau saya nggak salah ingat, dari pelabuhan di kota Hamburg. Lalu terus kemudian mereka mulai kapal itu makin menjauh ya, itu keluarga yang mengantarkan. Sedih sekali, sedih sekali. Mereka tahu mereka nggak bakal lihat lagi nih anak mereka, karena sudah memutuskan menjadi budak. Lalu di dalam satu situasi yang sangat mencekam ya, yang sangat membuat banyak orang sedih, terus terdengar teriakan. Teriakannya itu daripada kedua orang menyerahkan dirinya ini. Mereka bicara, "May the lamb that was slain receive the reward of his suffering." Biarlah anak domba yang disembelih itu, biarlah dia menerima reward, menerima upah daripada penderitaannya. Kalimat yang sangat menggerakkan ya, seperti dikatakan di sini ya.
Allah akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Siapa sudah? Kaisar? Pedagang besar yang mempunyai ribuan budak itukah? Atau orang-orang jenius? Atau apa ya? Bukan sudah. Orang-orang besar, orang-orang kuat sebagai jarahan. Itulah sudah orang-orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya bagi Kristus. Itulah sudah rampasannya itu. Itulah orang-orang yang dimenangkan oleh darah anak domba. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti berapa dalamnya pengorbanan Yesus Kristus. Yesus memang layak sudah untuk menerimanya karena dia sudah menderita bagi kita. Apakah saudara dan saya juga adalah orang-orang seperti ini, saudara? Apakah saudara mengerti kedalaman pengorbanan Kristus, penderitaannya? Apakah kita mengerti, saudara, pengampunan dosa yang kita terima itu begitu besar, atau kita lebih mirip seperti Simon orang Farisi itu? Sampai Yesus mengatakan, yang sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Sangat kalkulatif, saudara, di dalam dikasih, di dalam pengorbanan. Terlalu selfish, hitung-hitungan, kalkulatif di dalam kehidupannya. Mengapa, saudara? Karena nggak mengerti, saudara, bahwa dosanya itu banyak diampuni. Seperti nggak mengerti bahwa Yesus itu sudah menderita begitu dalam. Seperti nggak mengerti, ya. Saudara mendengar cerita seperti tadi, mungkin kita terkagum-kagum. Kok ada ya orang seperti ini? Kok ada ya orang ekstrim seperti ini ya? Orang kok ada ya fanatik seperti ini sampai rela menjadi budak seumur hidup gitu? Orang yang mengatakan kalimat seperti ini, sebetulnya nggak mengerti berapa dalamnya penderitaan Kristus. Nggak mengerti berapa dalam Tuhan itu mengampuni kita. Gitu. Jadi menurut kita itu pengorbanan mereka itu terlalu ekstrim. Gitu. Pengorbanan mereka bukan terlalu ekstrim. Pengorbanan mereka itu biasa-biasa saja. Gitu. Karena mereka mengerti bahwa anak domba yang sudah disembelih ini memang layak untuk menerima rampasan ini ya. Orang-orang kuat sebagai jarahan. Dia sangat layak, layak. Tapi kita bikin cerita lain, kita bilang, ya saya tahu Yesus sudah menderita, tapi masa depan saya masih bisa melakukan ini, itu. Gitu. Akhirnya waktu kita persembahan kepada Tuhan, persembahan yang sisa-sisa, yang sudah tinggal hal yang nggak berarti kita masih persembahkan kepada Tuhan. Seperti Tuhan itu pengemis atau bagaimana ya? Seperti Tuhan itu perlu sekali ya pemberian daripada kita. Oh dia bukan pengemis ya, bukan. Tetapi kalau kita mengerti ya berapa dalam penderitaannya. Saya percaya cerita-cerita seperti dua orang muda itu tadi ya akan sangat menolong kita, menggerakkan kita ya. Apa sih artinya hidup di dalam dunia ini? Semua urusan saudara sudah dibereskan oleh Yesus gitu. Kita semua punya urusan sudah diselesaikan oleh Kristus. Semua. Supaya saudara dan saya boleh bebas. Bebas apa saya? Bebas menikmati apa artinya masuk ke dalam kehidupan New Covenant ini ya. Perjanjian baru. Lalu bebas di dalam mendedikasikan kehidupan kita sepenuhnya untuk Tuhan. Without reservation, tanpa ada reservasi, tanpa ada sesuatu yang ditahan-tahan. Tanpa ada sesuatu yang terus kemudian kita hitung, sayang. Kalau bagaimana ya kalau kita kasih sebagian saja dan sebagainya. Seperti kita ini berhak atas kehidupan kita sendiri. Saudara, perjamuan kudus ini jelas bukan cuma sekedar satu ritual kosong ya, saudara. Yang kita hanya mengingat di dalam pengertian yang dualisme dan skizofrenik tadi gitu. Mengingat untuk kemudian segera melupakannya. Mengingat untuk kemudian segera kita tidak lagi menyimpannya di dalam hati kita. Itu bukan mirip, sama sebetulnya dengan perumpamaan penabur yang dikatakan oleh Yesus Kristus ya. Segera menerimanya, tapi juga segera murtad. Segera menerima, tapi terus kemudian segera tidak tahan. Waktu penderitaan datang di dalam kehidupannya, segera meninggalkan Tuhan, segera lupa, segera jatuh lagi, balik lagi kepada kehidupan yang lama lagi. Apa sih artinya
Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Mungkin perspektif terakhir ya, saya dari Perjanjian Lama. Kalau sudah membaca di dalam misalnya Kejadian 27 ya. Kita baca saja ya. Kejadian 27 ya. 2 ayat ya, saya, 2 ayat Kejadian 27. Kita membaca ayat yang ke-28 ya. Saya bacakan untuk kita semua. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Anggur berlimpah-limpah. Nah, ini saudara membaca, ini ceritanya adalah Yakub yang diberkati Ishak ya. Lalu kita membaca satu lagi ya, ini Deuteronomi atau Ulangan 33. Kita membaca Deuteronomi atau Ulangan 33, kita membaca ayat yang ke-28. Saya membaca ayat ke-28. Maka Israel, ya, Yakub yang disebut Israel. Maka Israel diam dengan tentram dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikan embun, gandum dan anggur. Apa sih anggur itu ya? Anggur ini kalau di dalam Perjanjian Lama itu nggak bisa dipisahkan dari sukacita ya. Nggak bisa dipisahkan daripada rejoicing. Nah di sini Yesus menggunakan anggur kan ya. Anggur ini betul tetap sukacita ya. Tapi ini dibayar dengan kematiannya sendiri. Saudara dan saya, kita menikmati sukacita yang Tuhan sediakan. Ini a banquet, ini adalah satu perjamuan, ini pesta ya, kita mengatakan. Ini a celebration waktu kita perjamuan kudus. Tapi ada yang mati ya untuk itu. Ada yang berkorban. Penderitaannya, kematiannya, itu adalah kebahagiaan kita, kehidupan kita. New wine ini kalau sudah membaca ya, ini seperti sudah ditunjuk di dalam beberapa ayat, masih ada ayat-ayat yang lain di dalam Perjanjian Lama ya. Itu di sini menggambarkan atau menyimpulkan, melambangkan joyful well-being seperti dikatakan oleh R.T. France. Ini joyful well-being. Satu keadaan hidup yang penuh dengan sukacita. Yesus waktu hadir, waktu dia berinkarnasi, dia mengubah air ini menjadi anggur. Kita sudah pernah khotbahkan ini di dalam Injil Yohanes. Dia memberikan sukacita yang sejati, bukan sukacita yang pas-pasan, yang nggak bisa disediakan bahkan oleh pengantin yang menikah ini. Sukacita saudara dan saya ini pas-pasan, kecuali kita mendapatkannya di dalam Kristus. New life, new life, diberikan kehidupan yang baru. Yang dikontraskan dengan apa, Dengan kantongan anggur yang lama ya. Ini kantong anggur yang lama. Taurat ya. Tradisi agama. Konteks kita mungkin agak sedikit berbeda ya, Mungkin bukan itu, tapi di dalam kehidupan kita kayaknya juga banyak hukum-hukum yang nggak ada perlunya. Di dalam kehidupan kita juga ada pressure tertentu, ini Taurat baru yang mengharuskan saudara dan saya untuk harus melakukan itu, harus. Tapi again, itu old covenant, itu bukan new covenant. Karena apa? Karena bukan batinia, itu semuanya di luar memaksa kita. Saya kasih contoh satu saja, ini cuma salah satu daripada sekian banyak yang lain. Sekarang ada Taurat baru, Taurat apa? Saudara kejadian apa-apa, saudara harus bersuara melalui medsos. Mana ya? Firman Tuhannya mana? Hai saudara-saudara, ketahuilah kalau ada kejadian pengeboman di Paris, tulislah status gitu. Mana ayatnya? Saya tanya, Tapi sekarang ada tekanan baru saudara harus berbicara melalui medsos. Harus jadi social justice warrior. Tapi setelah itu mungkin kita nggak membawakannya di dalam doa. Kita banyak bersuara mungkin di medsos, tapi di dalam doa kita keep silence.
Yang mana ya sebetulnya ini? Lalu orang mulai ikut-ikutan gitu ya. Sudah pernah dapat kiriman berantai gitu ya, kalimat-kalimat. Mungkin kalimat-kalimatnya sih nggak harus salah sih, kalimat-kalimat yang baik gitu ya. Terus kemudian terakhir nih, jika saudara adalah betul-betul anak Allah ya, maka saudara ya harus share bagian ini. Jika tidak, itu misalnya loh, kok jika tidak apa? Kutukan gitu maksud. Sharing WA ya menjadi satu Taurat baru. Harus di-share karena kalau nggak share nanti saudara apa gitu misalnya. Taurat ini banyak sekali sudah di dalam kehidupan kita. Bisa nggak habis-habis kita membicarakan ini. Mungkin bukan religious tradition seperti di dalam zaman Yesus, tapi ada tradisi-tradisi yang lain, juga tradisi dunia ya, yang mengikat kita, yang mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu itu secara lahiriah, secara jasmania, bukan secara batinia. Tetapi Kristus datang, Kristus datang membebaskan kita. Memang nggak sempurna sih di dalam dunia ini ya, kita masih bergumul. Karena itu juga terakhir kita membaca di dalam ayat ini ada dimensi eskatologis waktu Yesus mengatakan, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nanti kelak ya sukacita ini akan sungguh-sungguh sempurna. Selama kita di dalam dunia ini ya, sukacita kita ya masih broken ini, broken joyful well-being. Kita nggak sempurna, kita masih bergumul melawan Taurat, tradisi-tradisi ciptaan manusia ya, yang kemudian nggak memberikan kebebasan yang sejati itu ya. Yang nggak memberikan sukacita yang sejati, yang lebih banyak memberikan kepada kita duka cita demi duka cita, dan bukan duka cita menurut kehendak Tuhan. Tetapi sekali lagi, Yesus datang, dia membebaskan kita dari tekanan-tekanan ini. Bukan di old wine skin, ini kantong yang lama itu ya. Gak bisa menanggung New Covenant ini, gak bisa menanggung darah Yesus, gak bisa ditanggung di situ, itu buang saja. Gitu. Kita mesti pakai kontainer yang baru, kehidupan yang baru yang sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan. Jangan kita percaya Injil, lalu terus kemudian kita mengaku dengan mulut kita, tapi kita menampungnya di dalam kehidupan kita yang lama. Kehidupan yang tetap lahiriah, jasmania, ya, nggak ada kaitannya dengan Yeremia 31, tetap di luar Tauratnya, bukan di dalam hati, melakukannya di dalam keterpaksaan, dan masih dikuasai oleh guilty feeling, meaning kita nggak betul-betul mengerti apa artinya pengampunan, driven lebih by fear daripada by love. Lalu yang mana ini sebetulnya gitu ya? Campur-campur ya ini. Kantongan lama diisi dengan anggur yang baru. Yesus mengatakan, jangan. Itu akan terkoyak. Nanti hancur semuanya, itu akan tercurah dengan percuma. Yesus mengundang saudara dan saya untuk pakai kontainer yang baru. Jangan pakai kontainer yang lama itu. Di old tradition itu sudah selesai. Sudah direlativize, sudah. Mari kita menghidupi yang baru ini. Paulus pakai istilah ya. The old self, manusia lama, itu sudah di belakang. Sudah lewat. Sekarang mari kita menerima dengan ucapan syukur yang baru ini. Yang sudah datang, yang sudah ada di antara kita. Saudara dan saya diundang untuk masuk di dalam sukacita yang baru ini. Yang sudah diantisipasi bahkan ya di dalam perjanjian lama. Maka sekali lagi waktu kita merenungkan, inilah tubuhku, inilah darahku. Harap waktu kita besok mengikuti perjamuan kudus, saudara mempunyai pengertian yang lebih lagi ya. Ini apa artinya? Jangan lupa ada teologi Keluaran. Jangan lupa ada teologi imamat. Jangan lupa ada teologi kitab Yeremia. Jangan lupa ada teologi kitab Yesaya. Dan masih ada yang lain sebetulnya. Yesus bukan memanggun dari kekosongan vakum nih, tapi dia adalah the fulfillment, dia adalah pemenuhan daripada semua desire ya, semua nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama itu digenapi di dalam pribadi Kristus. Berbahagialah kita yang mengenal Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberikan belas kasihannya kepada kita untuk bisa menyongsong, merayakan, merenungkan, mengingat Jumat Agung, kematian Kristus,
bagi saudara dan saya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan ini. Kami sekali lagi boleh melihat apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam perjanjian yang lama itu. Dan sudah dinubuatkan sungguh-sungguh tergenapi semuanya di dalam pribadi Yesus Kristus yang kami percaya. Tuhan, ampunilah kami ketika kami menganggap pengorbanan-Mu ini sepi, biasa-biasa saja. Bahkan kami lebih melihat sakitnya pengorbanan kami. Kami bahkan lebih melihat berapa dalam kami sudah berkorban kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami, orang-orang yang melihat dengan salah ini. Kami rindu belajar daripada orang-orang yang diberkati Tuhan, yang mengerti, yang tahu bahwa Engkau ini sungguh-sungguh layak untuk menerima upah, rampasan kemenangan dari penderitaan yang Engkau sudah alami, karena Engkau mencintai kami. Bahkan ketika kami mempersembahkan kehidupan kami, Tuhan juga berjanji, kami bukan akan kehilangan, tapi kami akan menerimanya di dalam segala kepenuhannya. Kami akan menerimanya kembali. Tuhan, bebaskanlah kami daripada pikiran kami yang picik, pikiran kami yang terlalu banyak reservation, menahan berkat Tuhan, tidak betul-betul mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan, menolong kami dari yang paling tua sampai kepada yang paling kecil, yang paling muda. Seumur hidup kami boleh bertekun di dalam mendedikasikan kehidupan kami ini untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengorbankan diri-Mu bagi kami, dan terimalah persembahan kehidupan kami, yang sederhana, yang kecil, yang tidak layak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.